Ibu nggak jelaskan karena di pernapasan udah spesifik. Selanjutnya di ginjal. Ginjal itu punya bagian-bagiannya, tapi yang perlu kalian ketahui itu pertama ada lapisan korteks, itu yang paling luar nih. Kemudian ada medula. Ini medula yang kepingan-kepingannya. Kemudian ada pelvis. Pelvis ini bagian yang paling dalam. Jadi di bagian korteks dan juga medula itulah yang terdapat jutaan-jutaan nefron. Ya, jadi misalnya ini korteks ya, yang di luar ini korteks, yang kepingan ini medula. Jadi nefronnya itu di deretan sini. Kalau tadi Kevin bilang ada lengkungan Henle-nya itu ada di medula. Jadi bagian atasnya itu di korteks, di Henle kan dia kan lengkungan, itu masuk sampai ke medula. Gimana ya? Anggapnya seperti ini ya. Pokoknya ini tubulusnya, terus nanti Henle masuk ke medula. Ya gitu terus. Ada banyak nefron di ginjal ya. Next, pelvis. Pelvis juga di bagian dalam ini. Nanti hasil akhir, nanti kan ini pembentukan urin kan di ginjal. Nanti urin sesungguhnya akan udah terbentuk semuanya, baru nanti melalui pelvis. Pelvis lah yang akan menghubungkan nanti ke ureter kemudian nanti ke kantung kemih, kemudian uretra. Oke, kemudian dilihat di sini ada arteri dan vena. Mana nih? Ya, kalau arteri yaitu masuk ya, ingat di sorry ya, ini ada jaringannya. Ibu ganti dulu deh ke Oke, udah Ibu ganti ke data ya. Next gimana nih? Ya ini lebih spesifiknya, lebih dari terlihat secara menyeluruhnya ya. Kalau bagian arteri, ya arteri yang masuk di dalam ginjal, jadi kan peredaran darah akan menuju kapiler itu yang akan kapiler darah yang akan mengedarkan darah ke seluruh bagian organ. Nah, yang di sini ada darah yang masuk ke ginjal. Jadi bagian yang masuk ke ginjal adalah arteri renalis namanya. Ya, arteri renalis yang masuk ke ginjal. Jadi kalau vena namanya vena renalis. Jadi darah yang akan masuk membawa zat-zat yang akan diolah di dalam ginjal itu dibantu oleh arteri renalis. Kemudian keluar nanti dengan bantuan vena renalis ya. Nah, udah kan ini ginjal. Kemudian ginjal itu yang sudah nanti menghasilkan urin sesungguhnya dia akan diedarkan ke ureter. Ini bukan uretra ya. Yang ini ureter dulu, ureter. Nah, ini ureter. Kemudian sampai ke kantung kemih ya di paling bawah ini. Kenapa? Laptop itu ya, kantung kemih, kemudian terakhir uretra. Ya. Kenapa laki-laki itu paling susah menahan kencing ya? Kalau mau paling kebelet itu paling susah ditahan itu laki-laki. Karena si ureternya itu dia lebih pendek daripada perempuan. Jadi dia lebih cepat ya. Oke, next. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Nah, ini dia. Bagiannya, ini bagian nefron. Nefron yang pertama ada glomerulus. Glomerulus ini rangkaian. Jadi kan darah kan udah masuk nih ya kan? Darah masuk di sini, ngeng masuk ke tiba-tiba masuk sampai ke glomerulus yang lingkaran ini. Masuk di situ diolah untuk penyaringan. Nanti satu-satu deh. Kita kenalin dulu nama-namanya dulu. Di sini glomerulus, kemudian glomerulus itu dilindungi bagian luarnya dengan kapsula Bowman. Then next ke tubulus contortus proximal. Selanjutnya dibawa lagi sampai ke lengkung Henle, and then
contortus distal, tubulus distal, sampai akhirnya colectivus, tubulus colectivus, dan urin keluar dibawa sama ureter, kandung kemih, dan uretra. Gitu ya. Ini untuk bagian nefron, satu-satu kita akan pelajari di mekanismenya. Nah, ini fungsi ginjal. Nanti Ibu share PPT-nya, biar Ibu jelaskan dulu. Fungsi ginjal mengekskresikan zat-zat buangan, terus kesetimbangan pH darah, dan pengeluaran zat beracun. Ya, ini fungsi utama. Nah, ini dia proses mekanisme pembentukan urin. Ada filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi, penyerapan, sama augmentasi, pengeluaran. Kita lihat sama-sama prosesnya. Ini udah rekam kan ya? Oke. Pertama, ada filtrasi ya, dilihat dulu. Nanti catatnya nanti aja. Filtrasi atau filter atau penyaringan ya. Jadi penyaringan ini terjadi di bagian glomerulus dan capsula Bowman. Lihat di sini glomerulus. Jadi darah yang masuk ke ginjal yang sudah bawa garam, glukosa, sama amino, vitamin dan segala macam zat-zat, dia masuk ke ginjal di bagian glomerulus. Di situ bayangin aja misalnya ada saringannya. Ya, saringan di glomerulus. Kemudian si glukos, si garam, si bikarbonat nih, HCO3, vitamin segala macam itu disaring, hasil saringannya akan masuk ke kapsula Bowman yang dilindunginya, gitu ya. Oke, kemudian nanti dilihat nih di kapsula Bowman sampai nanti akhirnya ke tubulus contortus proximal. Yang mana bagian-bagian yang mana zat-zat yang masih bisa dipakai dalam tubuh, yang mana zat-zat yang harus diekskresikan atau yang dikeluarkan, yang harus dikeluarkan. Gitu ya. Jadi itu proses filter, proses penyaringan, disaring. Ya, nanti dilihat sampai nanti akhirnya di contortus proximal dipilih yang mana yang harus bisa diserap. Jadi kalau untuk filtrasi dia masih menghasilkan urin primer. Ya, belum urin sesungguhnya, masih urin primer yang mengandung ini masih garam, glukosa, amino, vitamin dan lain-lain ya, zat-zatnya. Sampai filtrasi, kalau paham kasih jempol dulu. Dan sampai Ibu banyak ngomong ini nggak ngerti. Oke, yang lain hanya 3. Fiona, William. Oke. Itu ya. Kalau misalnya ada yang nggak paham langsung tanya. Oke, kita next ke reabsorpsi. Reabsorpsi atau penyerapan. Ya, tadi kita semua bayangin dulu tadi udah difiltrasi, kemudian hasil filtrasi itu masuk ke tubulus contortus proximal, ya, masuk ke proximal, dia akan lihat lagi nih. Oh, ternyata air masih dibutuhkan dalam tubuh kita. Ya, 10 menit lagi. Apa sih tadi? Oh, ternyata air masih dibutuhkan dalam tubuh kita. Terus dilihat lagi, oh ternyata vitamin dibutuhkan juga dalam tubuh kita. Kemudian, oh ternyata glukosa yang tadi itu dibutuhkan juga nih untuk energi dalam tubuh kita. Jadi nanti di proksimal itu terjadi reabsorpsi atau penyerapan. Ya, penyerapan yang mana-mana aja yang masih bisa dipakai oleh tubuh kita. Oke? Nah, penyerapan ini, reabsorpsi ini terjadi di proksimal sampai ke Henle. Henle ini masih, lengkung Henle ini masih terjadi penyerapan juga. Apa tadi? Tubulus di bagian reabsorpsi ini menghasilkan urin sekunder. Ya, kalau tadi primer, sekarang sekunder. Jadi dia udah mulai terlihat nih, urinnya udah mulai terbuat. Ya. Kandungan urin sekunder ada apa aja? Ada urea, ada pigmen empedu yang kemarin sudah kita bahas prosesnya. Dia yang memberi warna dan juga memberi bau pada urin nanti. Oke. Lanjut di augmentasi atau pengeluaran. Ya, dilihat di sini augmentasi terjadi pada tubulus contortus distal.
pada bagian distal. Di sini sudah terlihat mana-mana saja yang akan diekspresikan atau yang akan dikeluarkan dan mana-mana saja yang tadi sudah diserap ya reabsorpsi. Jadi ini yang benar-benar udah hasil akhir urin sesungguhnya. Ya, jadi kalau ada yang ditanya pertanyaan, urin sesungguhnya terjadi pada proses augmentasi. Ya, augmentasi terjadi di mana? Di konstruktif distal. Oke, jadi komposisi urin sesungguhnya udah ada apa aja? Ada air, nih air 96%, ada urea dan juga warna pigmen yang dihasilkan dari empedu. Oke, di sini ada tubulus kolektivus. Kolektivus itu yang akan menampung hasil urin-urin semuanya yang akan diedarkan ke ureter, kemudian lancumi dan uretra. Oke. Selanjutnya, nah ini secara singkatnya yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ada filtrat glomerulus, tekanan darah akan mendorong. Jadi darah yang masuk ke dalam ginjal itu bukan tiba-tiba masuk ya, dia harus ada tekanannya dulu. Tekanan yang dari jantung, darah. Iya, nanti Ibu share. Mana tadi? Ya udah ya, sampai filtrat glomerulus, kemudian masuk ke reabsorpsi, ini secara singkatnya ya, yang sudah Ibu jelaskan. Dari keseluruhan tadi yang filtrasi, reabsorpsi, sama augmentasi, ada yang masih bingung? Kalau bingung, tanya aja, apapun yang bingung, tanya aja. Ya. Oke, lanjut. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin. Yang pertama, jumlah air yang diminum. Ya, jumlah air yang diminum ini sangat berpengaruh untuk urinnya nanti terakhir kayak gimana. Sekarang Ibu tanya, baik nggak kalau kita minumnya itu terlalu banyak di atas kapasitas yang seharusnya? Ayo. Baik atau tidak kalau terlalu banyak minum? Kan? Kevin, oke. Kayaknya juga bagus nih. Soalnya nanti ginjalnya jadi harus kerja lebih ekstra. Ginjalnya harus kerja lebih ekstra. Oke, thank you. Ada lagi? Sebentar Ibu. Nah, nih ya. Masing-masing di tubuh kita itu punya kapasitas air yang berbeda-beda. Kalau Ibu kemarin cek, ternyata Ibu bukan 2 liter, maksimalnya dia 3 liter karena dari tinggi badan, berat badan, segala macam gitu ya. Jadi ternyata bukan 2 liter, makanya kok masih kurang air gitu ya. Ternyata 2 liter itu belum cukup kalau di Ibu. Jadi masing-masing proporsi tubuh kita tuh beda-beda kebutuhan airnya. Silahkan dicek ya. Jadi kalau misalnya terlalu banyak minum juga, itu ternyata bahaya. Karena yang tadi, zat-zat yang, drinking too much ini, zat-zat yang tadi sudah diolah, ya kan, ada natrium, ada garam, kemudian banyak-banyak lah zatnya itu, kalau misalnya terlalu banyak air juga, yang harusnya Ibu 3 liter misalnya maksimal, tapi ternyata yang masuk ke dalam tubuh itu 5 liter misalnya, itu akan mengencerkan zat yang ada masuk dalam darah itu. Jadi zat-zat yang itu encer. Nah, kalau encer, ya, bagian sodiumnya, kalsium, natrium, kan ada garam. Kalau dia encer, nah ini akan mengakibatkan penyakit hiponatremia. Nanti silahkan dicek hiponatremia itu seperti apa ya. Jadi ini pengetahuan baru untuk kalian. Oke, apalagi sedikit ya, kalau sedikit minumnya lebih bahaya ya.
lebih nggak ada lagi yang bisa dikelola kalau nggak ada air. Itu yang akan mengakibatkan gagal ginjal, terus yang harus dicuci darah segala macam. Oke. Kemudian ada saraf, faktor yang mempengaruhi produksi urin juga, saraf. Ada hormon ADH. ADH itu yang kemarin udah Ibu jelaskan, dia itu yang menentukan atau yang mengatur kadar air di dalam tubuh kita. Suhu kalau dingin, suhu kalau dingin kita juga jadi kebelet kan, jadi lebih cepat dia memproduksi urin. Nah, yang terakhir ini ada hormon insulin. Perlu kalian ketahui, Ibu napas dulu ya. Hormon insulin itu yang mengatur gula darah di dalam tubuh kita. Ya, hormon insulin ini terdapat pada bagian pankreas di tubuh. Jadi di pankreas itu ada yang namanya pulau Langerhans. Kemudian hormon inilah yang akan mengatur glukosa dalam tubuh kita. Kalau misalnya glukosa kan nanti si zat-zat itu yang ada garam, vitamin, glukosa juga masuk, dia kan akan difiltrasi ya. Kemudian kalau misalnya terdapat glukosanya tinggi banyak ya berlebih, saring yang di glomerulus itu dia akan kayak gini, misalnya apa ya? Ya, glukosnya itu menyerang saringannya sehingga dia bisa nembus si filtrasinya itu, si saringannya itu. Jadi glukosanya kalau udah kebanyakan dia akan nembus tuh yang seharusnya misalnya bisa sekedarnya doang, tapi karena ini kebanyakan jadinya masuk dia semuanya terus akan mengganggu di bagian reabsorpsi atau penyerapan. Ya, di bagian tubulus proksimal. Ini paham kan ya? Ibu jelaskan ya? 1 menit lagi. Ya, jadinya ketika glukosanya tinggi, yang akan terganggu itu reabsorpsi. Ya, ketika penyerapan zat-zat glukosanya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau paham kasih jempol. Ya, sepertinya sudah mau end.